Cinta berbanding terbalik, sebuah kisah penuh dengan emosi, di mana cinta, gengsi, dan harga diri bertabrakan dalam pusaran konflik. Di episode sebelumnya, Kevin menemukan kejanggalan laporan proyek dan mengutus Lisa menyelidiki di lapangan. Di lapangan, Lisa membuktikan adanya markup dan material tak sesuai, membuat subkontraktor gelisah. Laporannya membuka dugaan kecurangan sistemik. Kevin dan Lisa kemudian memeriksa proyek lain, menemukan pola serupa, hingga Kevin curiga ada pelaku internal yang terlibat. Bersama sang novelis, inilah episode 27. Malam itu, udara di ruang kerja Kevin dipenuhi dengan tegangan sunyi. Layar laptopnya menampilkan rekaman dari CCTV gudang pusat yang ia akses melalui jaringan internal. Dalam video itu, seorang pria dengan jaket dan topi hitam terlihat mendorong troli berisi 2 dus besar melewati area sensor keluar tanpa pencatatan sistem. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan dan sudut kamera yang buruk. Namun, cara jalannya, gestur tubuhnya, serta kebiasaan kecil seperti menggaruk tengkuk sebelum mendorong troli membuat Kevin mencatat satu nama dalam benaknya, Rudy. Rudy bukan orang sembarangan. Ia kepala logistik pusat, posisi strategis yang langsung berada di bawah pengawasan ayah Kevin, Ridwan, dan telah menjabat sejak era ekspansi besar PT Bumi Mandiri Konstruksi. Selama ini, Rudy dikenal sebagai figur senior yang loyal dan cekakan. Tapi dari penelusuran data dan laporan lapangan yang disusun Lisa, satu demi satu celah di balik topeng itu mulai terbuka. Kevin mencetak potongan rekaman itu dan menyandingkannya dengan laporan-laporan audit. Ia mengelus dagunya sambil berdiri, matanya tajam memindai coretan-coretan garis penghubung antara proyek Dadap, Bekasi Timur, dan gudang pusat. Polanya semakin terlihat jelas. Semua proyek yang bermasalah memiliki jalur pasokan utama yang melewati kontrol Rudy. Dan lebih mencurigakan lagi, nama vendor yang digunakan dalam pengadaan material seringkali mengarah ke 3 perusahaan kecil dengan nama berbeda, namun alamat dan nomor rekening pembayaran serupa. Keesokan paginya, Kevin memanggil Lisa lebih awal ke kantor. Gadis itu datang dengan wajah tenang, mengenakan blazer warna coklat muda dan rambut dikunci rapi. Ia membawa map besar dan tablet, siap untuk evaluasi harian seperti biasa. Namun pagi ini suasananya berbeda. Ada hal yang perlu kamu lihat, kata Kevin, menyodorkan potongan cetak rekaman CCTV. Mulai lagi nih bos, baru juga sampai, batin Lisa dalam hati, agak sebal. Memang aku bagian ginian, aku gak paham hukum, ucap Lisa ketus sambil melirik sekilas pada lembar cetakan. Siapa direktur? Tambahnya ketus lalu langsung berjalan cepat menuju ruang data dan menguncinya dari dalam. Dengan nada kesal, ia menggerutu pelan sambil membuka berkas digital. Ngapain sih semua dilimpahin ke gue? Emangnya gue pengacara? Lisa mengangguk mantap. Ia langsung menyisir ratusan berkas elektronik, transaksi pembayaran, dan metadata logistik. Satu persatu, nama-nama vendor bermunculan, PT Bina Sentosa Karya, CV Duta Mandiri Logam, dan CV Adi Baja Teknik. Namun anehnya, ketiga perusahaan ini menggunakan jasa ekspedisi yang sama, yaitu PT Mitra Langit Biru, sebuah perusahaan ekspedisi yang tidak pernah tercantum dalam database rekanan resmi Bumi Mandiri. Lisa menggerutkan dahi. Setelah mencari lebih dalam, ia menemukan satu titik temu mencolok. Nomor NPWP PT Mitra Langit Biru memiliki keterkaitan historis dengan satu nama individu yang tercantum dalam laporan pendirian perusahaan beberapa tahun lalu, Charles Hutagayung. Nama yang sama dengan kepala proyek di Pantai Dadap. Kenapa semua masuk ke dia? Dimakan cuman manajer proyek, gumam Lisa pelan, darahnya berdesir. Tangannya segera mengetik laporan singkat dan mengirimkannya ke email Kevin dengan subjek Charles dan Mitra Langit Biru, koneksi vendor bayangan.
Beberapa jam kemudian, Kevin berdiri memandangi papan kerja yang kini semakin penuh coretan koneksi. Sebuah diagram jaring-jaring mulai terbentuk, memusat pada satu simpul, Rudy. Malam itu di gudang logistik pusat, seorang pria berbadan besar berdiri di pojokan ruangan. Rudy. Ia mengangkat ponselnya, wajahnya tegang. "Coros, kita harus lebih hati-hati. Si Lisa itu mulai ngorek-ngorek vendor kita." "Udah ku arahin pelan-pelan itu cewek. Tapi dia bukan perempuan yang gampang digertak halus bah. Kalah batu kali dia," jawab Charles di ujung telepon terdengar geram. Rudy memaki pelan, "Lu jaga proyek lu. Kalau sampai ketahuan banyak hal, bukan cuma lu yang habis. Gue juga bisa ketarik ke atas." Di tengah percakapan itu, Rudy tidak sadar bahwa pembicaraannya telah direkam melalui alat penyadap kecil yang disematkan Kevin sehari sebelumnya di rak dokumentasi belakang, tempat ia sering berdiri saat menelpon. Keesokan paginya, Kevin duduk bersama Lisa di ruang rapat kecil. Ia menekan tombol play pada perangkat kecil di depannya. Suara Rudy dan Charles terdengar jelas. Lisa menegakkan punggung, wajahnya menegang. "Ini cukup untuk jadi dasar investigasi internal," kata Kevin. Lisa mengangguk, tapi wajahnya menunjukkan keraguan. "Kalau Rudy jatuh, nama baik ayah kamu bisa ikut terseret, Pak. Pak Ridwan yang angkat dia kan?" Kevin memandangi dinding sesaat, lalu menatap Lisa dalam. "Kalau gue tutup mata sekarang, semua yang kita jaga jadi runtuh. Ayah gue harus tahu, dan kalau dia profesional, dia bakal izinkan gue tindak." Hening mengambang di antara mereka. Kemudian Kevin menambahkan, "Tapi kita harus punya data kuat dulu. Kita jebak dia. Tangkap basah." Beberapa hari kemudian, Lisa bekerja lebih intens memantau aktivitas gudang, menyamar sebagai staf inventaris baru. Sementara itu, Kevin diam-diam mengatur tim IT untuk memantau pola perubahan dokumen dalam sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Setiap kali laporan dimodifikasi, mereka bisa melihat siapa yang mengakses dan kapan. Sampai akhirnya pada malam Jumat yang lengang, mereka dapat sinyal dari sistem. Akses ilegal dilakukan di gudang pusat pukul 21.43. Kevin langsung menghubungi Lisa. "Target kita di lokasi," ujarnya. Lisa yang masih menyamar langsung menyelinap ke arah ruang belakang gudang. Dari jarak jauh ia melihat Rudy berdiri di depan terminal komputer logistik, mengetik cepat. Di belakangnya, seorang pria berjaket pengemudi ekspedisi tengah memuat dus besar ke truk kosong. Kevin dan dua staf kepercayaan yang menyamar sebagai petugas keamanan internal datang tak lama kemudian. "Rudy," suara Kevin terdengar dari bayangan pintu. Rudy menoleh, terkejut, wajahnya pucat. "Permainanmu selesai. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutan hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di ceria lainnya."